Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Syukur kepada Allah karena kasih dan anugerah-Nya, maka saat ini kita bersama-sama berkesempatan untuk beribadah secara online. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada jemaat sekalian. Pertama, informasi tentang kebaktian umum. Ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, bertemakan Keluargaku adalah kebun anggurnya. Firman dilayani oleh Penatua Mario Gunawan, Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kediri mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ibadah Minggu online pada hari ini selain ditayangkan di kanal YouTube GKI Kediri, juga ditayangkan di Doho TV pada pukul 7 pagi. Yang kedua, informasi tentang program online. Seperti Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ketahui bahwa ada beberapa program GKI Kediri yang ditayangkan melalui Zoom. Maka dengan sukacita, Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu semua untuk tetap mengikuti acara-acara yang ditayangkan melalui Zoom seperti tertera pada layar di bawah ini. Silakan mengikuti sesuai dengan yang tertera. Berikutnya pelayanan katekisasi. Perlu diinformasikan bahwa katekisasi akan dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun 2020 pada pukul 17.30 WIB. Akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dimohon kehadirannya bagi yang sudah mendaftar, dan bila masih ada di antara anggota jemaat yang belum mendaftar tetapi mau ikut, masih diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri di kantor sekretariat gereja pada nomor telepon 682 658. Atau bisa juga melalui WA GKI seperti yang pernah diumumkan, dan kalau kurang jelas bisa dihubungi baik majelis jemaat maupun kantor sekretariat gereja. Persidangan majelis akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 4 Oktober 2020 pada pukul 11 WIB. Jika ada usul atau saran dari anggota jemaat, dapat menyampaikannya secara tertulis kepada majelis jemaat. Berikutnya tentang peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika tidak ada keberatan setelah diumumkan 3 minggu berturut-turut, maka tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Denny Prasetya Wijaya, anggota Jemaat GKI Kediri, dengan Saudari Titis Agustin, anggota Jemaat GBT Kristus Juru Selamat Kediri. Peneguhan dan pemberkatan ini akan dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Mohon dukungan doa dari kita semua. Berikut informasi tentang mahasiswa praktek di gereja kita. Diberitahukan kepada jemaat semuanya bahwa mahasiswa dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta atas diri Saudari Rizky
Listia Surfinda akan melaksanakan tugas praktek stage 1 atau tahap 1 di GKI Kediri dengan masa tugas pelayanan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2020 sampai 5 Februari 2021. Mohon dukungan doa dari kita semuanya. Berikutnya informasi Komisi Musik Gerejawi. Paduan Suara GKI Kediri merupakan wadah pelayanan bersama dalam puji-pujian. Paduan Suara GKI Kediri akan melayani secara online pada pelayanan pujian kebaktian Natal 2020. Bagi anggota jemaat yang mau melibatkan diri berpartisipasi selain anggota paduan suara yang sudah ada, dapat mengikutinya dan informasi selengkapnya tentang ini dapat dibaca pada Warta Gereja, e-Warta. Berikutnya berita sukacita, berita kelahiran. Telah lahir seorang putri dari keluarga Bapak Sebastian Teri Pratama dan Ibu Nindya Kristi Herindra Putri, anggota jemaat dari wilayah Galatia. Alamat mereka di Jalan Untung Suropati, Gang 4, nomor 11, Kediri. Lahir pada tanggal 24 September 2020. Diberi nama Mosha Mikhael Pratama. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kantin online. Kantin online adalah suatu program yang diadakan untuk memberdayakan ekonomi jemaat. Mari bersama saling menopang dan menolong. Bapak Ibu anggota jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin seperti tertera di e-Warta. Demikian beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Kita akan memasuki ibadah dengan mempersiapkan diri dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita memulai ibadah ini dengan membaca Efesus pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Marilah kita bernyanyi dengan menyanyikan nomor NKB nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengawali ibadah minggu hari ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang membentuk dan menyatukan keluarga menjadi milik kepunyaannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga Bapak, Ibu ada di dalam perlindungan dan cinta kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga kita itu menjadi lahan yang subur, tempat di mana Allah berkarya. Setiap kita punya tanggung jawab menjadikan keluarga kita menghasilkan buah yang lebat dan manis yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Walau tidak mudah untuk mewujudkannya. Sebab kita adalah manusia yang egois dan penuh kekurangan. Namun mari kita mengingat apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Oleh sebab itu, mari bersama dengan kerendahan hati kita datang pada Tuhan memohon pengampunan dosa atas segala kesalahan, kekurangan, dan keberdosaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika Engkau menempatkan kami di tengah keluarga kami hari ini, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan segala kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan kami manusia yang berdosa. Mungkin ada kegagalan, kesalahan, dan dosa yang kami lakukan di dalam kami menjalani hidup relasi keluarga kami maupun di dalam relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, sebab pengampunan dan pengasihan daripadamu itulah yang membuat kami bangkit dari kegagalan kami, membuat kami memperbaharui kehidupan kami sehingga hari-hari yang kami jalani, kami menjalani hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka inilah ya Tuhan seru permohonan akan pengampunan dosa setiap kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk berdiri. Kita meyakini bahwa Tuhan menyediakan pengampunan dan pengasihan atas dosa-dosa kita. Maka marilah menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita merayakan hidup dalam perdamaian dengan Tuhan dan juga sesama. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Maka marilah kita menghadirkan kasih Allah di tengah relasi keluarga kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila
Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah yang kudus, kami memohon pertolongan-Mu di dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Dan kami juga memohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami sesuai dengan firman Tuhan, agar hidup kami dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan buah-buah yang kami hasilkan melalui kehidupan kami dapat dinikmati, dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan oleh karena hidup kami dituntun dan disertai melalui firman Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini di dalam pimpinan dan hikmat Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pertama kepada kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 yang bunyinya demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku ini. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temonya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Saya membacakannya kepada kita. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain.
ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluargaku adalah kebun anggurnya. Sense of belonging, rasa saling memiliki adalah hal yang dibutuhkan dan penting di dalam relasi kita. Tak terkecuali dalam relasi keluarga kita. Karena dengan adanya rasa memiliki itu, setiap anggota keluarga akan hidup saling menjaga, saling menghormati, saling mempedulikan, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sekaligus bersedia untuk memberi hidupnya bersama dan untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, tanpa rasa saling memiliki itu, maka hidup relasi keluarga akan menjadi dingin dan hambar. Sebab setiap anggota keluarga akan cuek dan mengabaikan satu sama lain. Pun demikian, rasa saling memiliki yang berlebihan juga tidak baik, sebab bisa menyebabkan hidup relasi keluarga menjadi rusak, atau hidup relasi keluarga menjadi toksik, beracun. Sebab ketika yang salah satu menjadi sangat dominan dan yang lain
merasa tertekan dan kehilangan kebebasannya. Misalnya saja, seorang suami yang membatasi dan melarang istrinya untuk beraktivitas di luar rumah dengan alasan takut selingkuh. Sebaliknya, istri yang selalu mengecek, menaruh curiga dan mengecek HP milik suaminya sebagai tanda bahwa rendahnya kepercayaan kepada pasangan. Para orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk dilakukan oleh anak-anaknya. Sebaliknya juga anak-anak seringkali menuntut agar apa yang diinginkannya dipenuhi oleh orang tuanya. Dan jika situasi ini terus dibiarkan, maka lambat laun relasi keluarga akan menjadi rusak. Oleh karena rasa memiliki yang berlebihan. Para penggarap kebun anggur di dalam bacaan Injil kita hari ini juga memiliki rasa memiliki yang berlebihan terhadap kebun anggur yang bukan miliknya. Padahal mereka hanya dipercaya untuk menggarap dan mengelola kebun anggur itu. Tapi karena keserakahan, kesombongan, iri hati, itulah yang membutakan mata mereka sehingga mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati sang tuan. Dan ketika tiba musim panen, sang tuan mengirimkan hamba-hambanya untuk menagih pembagian hasil. Tapi justru yang dilakukan oleh para penggarap ini ialah membunuh semua hamba-hamba sang tuan yang diutus kepada para penggarap kebun anggur ini. Bahkan dikatakan anak sang tuan juga mengalami nasib yang sama, yaitu dibuang dan dibunuh oleh para pekerja kebun anggur ini. Perumpamaan ini jelas menggambarkan bagaimana hidup umat Israel ketika Allah mengutus para nabi-nabinya untuk mengingatkan, untuk menegur umat Israel, tapi mereka justru membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Bahkan ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Yesus pun ditolak, bahkan akan dibunuh oleh para pemuka agama Yahudi. Itulah kenapa kemudian ada sebuah catatan menarik di ayat yang ke-38 terkait dengan diskusi para pekerja. Di sana dikatakan oleh para pekerja, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Pernyataan ini menegaskan bukan hanya soal keserakahan, melainkan juga para pekerja ini merasa bahwa anugerah dan kebebasan yang diberikan oleh sang tuan untuk mengelola kebun anggurnya adalah milik mereka sepenuhnya. Mereka merasa bahwa kebebasan yang diberikan ada di dalam genggaman mereka, sehingga mereka bisa menggunakan kebebasan itu dengan sebebas-bebasnya, sesuka hati mereka, bahkan dengan semena-mena yang dapat mereka lakukan. Dan pemahaman kebebasan yang sebebas-bebasnya inilah yang membuat mereka bertindak semena-mena, anarkis. Mereka lupa diri dan tidak bertanggung jawab. Padahal kebebasan yang diberikan oleh sang tuan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sebab sang tuan berharap bahwa para pekerja ini memberikan pembagian hasil yang sudah disepakatinya. Tapi di luar harapan sang tuan, rupanya para pekerja-pekerja ini justru tidak tahu diri, mendukakan hatinya, bertindak semena-mena, bahkan mengakuisisi kebun anggur yang bukan milik mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya katakan di awal tadi bahwa rasa memiliki itu baik dan harus. Tapi jangan berlebihan sampai membuat kita lupa siapa yang menjadi pemilik sesungguhnya.
Sebab kecenderungan kita sebagai manusia ialah menguasai segala sesuatu yang ada di sekitar kita sehingga menjadi ada di dalam genggaman kita dan akhirnya justru membuat kita bertindak semena-mena. Termasuk dalam relasi keluarga seperti yang saya contohkan di awal tadi. Padahal setiap kita hanyalah para penggarap kebun anggur yang dipercayakan anugerah dan kebebasan oleh Tuhan untuk mengelola kebun anggur miliknya. Itu berarti Tuhan tetap menjadi sang pemilik kebun anggur. Tuhan tetap menjadi pemilik atas keluarga kita. Karena tugas kita hanyalah bertanggung jawab mengelola kehidupan kita, mengelola keluarga kita, supaya pada waktunya buah-buah yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai lalu kita justru menghasilkan buah-buah yang busuk, asam yang tidak dapat dinikmati. Sebab itulah yang terjadi dalam hidup umat Israel sebagai kebun anggur milik Tuhan. Kitab Yesaya menggambarkan bagaimana Tuhan membentuk, menyiapkan, dan menjadikan Israel sedemikian rupa layaknya seorang tuan yang menggarap kebun anggur miliknya dengan baik. Tuhan menantikan hidup umat Israel menghasilkan buah yang baik, namun yang diperoleh justru buah yang asam. Itulah yang ditegaskan di ayat yang ke-7. Bukannya hidup dalam keadilan, umat Israel justru hidup dalam kelaliman. Bukan di dalam kebenaran, melainkan justru di dalam keonaran. Dan pada zaman Yesaya, ketidakadilan dibiarkan terjadi oleh umat Israel. Orang miskin dan lemah ditindas. Anak yatim dan para janda dibiarkan menderita. Bahkan terjadi perampasan tanah oleh para penguasa. Ditambah mereka hidup di dalam ketidakbenaran. Sebab umat Israel menjadikan ibadah mereka hanya sebagai kedok, hanya sebagai topeng untuk menutupi kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itulah umat Israel gagal menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang baik. Laku kehidupan mereka tidak memuliakan nama Tuhan dan tidak membuat orang lain memuliakan nama Tuhan karena apa yang sudah mereka lakukan. Mereka gagal menggunakan anugerah dan kebebasan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Justru sebaliknya, mereka bertindak semena-mena dan mendatangkan murka Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga kita juga adalah kebun anggur milik Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita apapun peran kita. Baik sebagai istri atau suami, sebagai orang tua ataupun anak, sebagai kakak ataupun adik, sebagai opa oma ataupun cucu-cucu, bahkan sebagai mertua maupun menantu. Kita adalah penggarap-penggarap, termasuk di dalamnya kalau kita hidup sebagai keluarga besar GKI Kediri. Maka pertanyaannya, buah seperti apa yang sudah kita hasilkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, bahkan dalam kehidupan keluarga GKI Kediri? Buah yang maniskah atau justru buah yang asam? Sebab menghasilkan buah yang baik perlu kesadaran untuk menjaga dan merawat anugerah Tuhan, sekaligus menggunakan kebebasan untuk memerdekakan orang lain.
Saya ulangi, bahwa menghasilkan buah yang baik perlu kesadaran untuk menjaga dan merawat anugerah Tuhan sekaligus menggunakan kebebasan yang kita miliki untuk memerdekakan orang lain. Sebagai orang tua misalnya, kita memang punya tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak anugerah Tuhan. Tapi yang perlu diingat, mereka adalah milik Tuhan. Jangan sampai lalu kita bertindak semena-mena menggunakan kebebasan kita, menggunakan hak kita, dan justru merenggut kebebasan anak-anak kita. Kita memaksakan kehendak kita kepada mereka. Kita mengabaikan, kita tidak mau mendengar apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan anak-anak kita dengan dalih demi kebaikan anak. Sebab jika kita begitu memaksakan kehendak kita, merenggut kebebasan anak, tunggu waktunya sampai anak-anak menjadi dewasa. Maka ketika mereka dewasa, jangan salahkan kalau mereka akhirnya memberontak dan memilih jalan yang di luar dugaan kita. Sebab ketika mereka masih anak-anak, kita bukannya memerdekakan mereka, melainkan justru menindas dan membuat mereka ada di dalam kungkungan kehendak kita. Demikian juga bukan berarti lalu sebagai orang tua kita membebaskan anak kita sebebas-bebasnya memenuhi semua keinginan anak-anak. Itu namanya memanjakan. Kalau anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batas, mereka akan kebablasan. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita sederhana kok Bapak Ibu. Cuma kasih sayang, teladan, dan perhatian. Ketika orang tua hadir memberikan kasih sayangnya, memberikan perhatian, tapi juga sekaligus menjadi teladan iman, teladan di dalam tutur kata dan perbuatan, maka anak-anak pasti bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang baik. Sebagai istri maupun suami, tentu tidak mudah menjalani relasi sebagai suami istri. Tapi mari belajar untuk melihat pasangan kita hari ini sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dirawat. Sama seperti dulu ketika kita memutuskan untuk menikahinya. Karena kita yakin bahwa dialah pasangan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yang disediakan Tuhan bagi saya. Jadi jangan sampai lalu sesudah menjalani hidup berumah tangga bertahun-tahun, kita menyesal dan mengatakan, waduh salah milih rek, waduh saya menyesal menikah dengannya. Penyesalan Bapak Ibu selalu datang terakhir, kalau datang di awal namanya pendaftaran. Padahal di dalam hidup relasi rumah tangga, sebagai suami dan istri, yang dibutuhkan ialah cinta kasih. Bagaimana setiap suami ataupun istri bersedia untuk saling bertumbuh di dalam cinta setiap hari. Bagaimana konflik tidak menggerus cinta dan menggantikannya dengan kebencian, kemarahan maupun kekecewaan, melainkan cinta kasih yang Tuhan hadirkan dalam relasi suami istri. Itulah yang dirayakan dan dibagikan di dalam segala situasi dan keadaan. Hal kedua, kesetiaan. Di mana suami istri harus saling menjaga kekudusan pernikahan, membangun dan menjaga kepercayaan satu dengan yang lainnya. Ketiga, kesabaran dan kerendahan hati. Di mana masing-masing bersedia menerima kelemahan pasangannya. Lalu berusaha untuk hidup saling melengkapi. Serta kesediaan untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan jika berbuat kesalahan. Termasuk juga kesediaan untuk memberikan pengampunan. Dan yang paling penting, yang keempat,
ialah Tuhan. Bagaimana sebagai suami istri kita terus berusaha untuk membangun kedekatan dengan Tuhan sehingga kita merasakan kasih Tuhan itu hadir, menopang, menyatukan dan mengeratkan hidup rumah tangga kita. Maka buah yang baik mutlak harus dihasilkan dari kebun anggur, yaitu keluarga kita masing-masing. Jangan sampai pada akhirnya kita justru menyesal seperti umat Israel ataupun para penggarap kebun anggur karena kesalahan dan kebodohan mereka. Karena buah yang dihasilkan justru busuk dan asam. Bapak, Ibu, dan Saudara, selagi ada waktu, jangan terlambat dan jangan pernah menyesal di kemudian hari. Maka marilah bekerja menggarap kebun anggur milik Tuhan yang sudah Tuhan percayakan pada kita agar menghasilkan buah yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, yang dapat dinikmati oleh sesama demi satu tujuan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saat hening bagi kita semua. Sebuah persembahan pujian dari vokal grup Wilayah Kanaan akan menolong kita di dalam merefleksikan firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dengan bangkit berdiri, kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang hadir melalui orang-orang yang sudah Tuhan hadirkan di sekitar kami. Biarlah kami boleh menjaga, merawat, dan memelihara anugerah Tuhan itu dengan segala apa yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami, agar hidup kami dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, berkatilah kehidupan keluarga kami masing-masing dengan segala dinamika, dengan segala pergumulan yang dialami, dengan segala persoalan yang dihadapi. Kiranya keluarga kami boleh tetap mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadir di tengah kehidupan keluarga kami, sehingga kasih Tuhan boleh kami rayakan dan kami bagikan di dalam hidup keluarga kami. Berkati juga ya Tuhan gereja kami GKI Kediri bersama dengan seluruh gereja-gereja di seluruh dunia ini. Sehingga apa yang boleh dikerjakan dan dilakukan melalui karya pelayanan maupun hidup persekutuan dan kesaksian boleh mendatangkan kebaikan dan berkat Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar gereja di seluruh dunia ini. Dan secara khusus GKI Kediri, Tuhan berkati setiap orang yang memberikan hidupnya, ambil bagian di dalam karya pelayanan, baik sebagai penatua, baik sebagai pengurus badan pelayanan, sebagai aktivis jemaat maupun seluruh simpatisan. Maka kami berdoa kiranya Tuhan Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun perjalanan hidup gerejamu ini, sehingga kami boleh melakukan karya-karya yang nyata, yang dapat memberikan jawaban atas pergumulan hidup umat dan masyarakat. Dan kiranya setiap karya yang kami kerjakan, kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus kota dan kabupaten Kediri. Tuhan, situasi hari ini memang tidak menentu. Dan hari ini kami bergumul dengan berbagai macam persoalan. Tapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami, bagi kota dan kabupaten Kediri. Engkau berkati pemimpin yang sedang menjabat, sehingga hikmat Tuhan menolong mereka untuk mengambil setiap keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami maupun bagi kota dan Kabupaten Kediri. Engkau juga senantiasa berkarya di tengah situasi hari ini, sehingga apa yang kami gumulkan hari ini, kami boleh meyakini bahwa Tuhan tidak tinggal diam, bahwa ada Tuhan yang ada bersama dengan kami. Maka biarlah kami boleh keluar dari krisis ini, kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan nyata bagi setiap kami, rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan. Mereka yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, Tuhan ulurkan tangan bagi mereka, topang dan berikan pemulihan.
Kiranya di masa-masa krisis yang mereka alami, Tuhan tetap hadir menyertai mereka. Demikian juga yang bergumul dengan relasi keluarga. Tuhan berkati sehingga relasi keluarga yang mungkin renggang dan mengalami persoalan, Tuhan juga boleh menolong dan mengulurkan tangan sehingga kasih Tuhan yang akan mengikat, menopang dan menguatkan setiap mereka yang saat ini sedang bergumul dalam relasi keluarga mereka. Kami juga menyerahkan untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berkati sehingga melalui pekerjaan yang kami lakukan, hidup kami dan keluarga kami boleh terpelihara sedemikian rupa oleh karena cinta kasih Tuhan. Berkati masa depan anak-anak dan cucu-cucu kami sehingga mereka boleh hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, dan mereka juga boleh Tuhan jamin masa depannya sehingga ada harapan di dalam iman setiap kami yang bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Dan saat ini kami bersama hendak menaikkan doa secara pribadi. Kami percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan seru doa dan permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan sekarang mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari membawa persembahan kita dengan penuh syukur, sukacita dan sukarela, sebab Tuhan sudah memberikan kita berkat yang memelihara dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kidung Jemaat 302 bait yang pertama sampai yang ketiga. Kuberi persembahan akan mengiringi kita memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pada hari yang indah ini Tuhan boleh membawa kami memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan semata yang menyucikan dan menguduskan. Nama Tuhanlah yang boleh kami agungkan dan kami muliakan. Kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah ingat bahwa keluarga kita harus menjadi tempat di mana setiap anggota keluarga merayakan dan membagikan cinta kasih Tuhan dalam relasi keluarga. Maka marilah menghasilkan buah-buah yang baik dan manis
dalam setiap laku kehidupan kita, agar keluarga kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ibadah kita telah usai, tapi lanjutkanlah kehidupan kita sehari-hari juga sebagai ibadah yang kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu pada Tuhan dan marilah menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, setiap pergumulan kita, masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tuhan melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat, yang buruk, dari segala macam mara bahaya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjalani hidup keluarga, sehingga setiap keluarga hidup di dalam berkat, kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Dari kini terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Kiranya Bapak Ibu, saudara sekalian tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan tetap melaksanakan tugas panggilan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu.